bilang, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum li abaihim. Allah menegaskan, kamu kalau memanggil anak-anak kamu, panggillah nama anak kamu itu kepada, artinya setiap nama itu dinisbahkan kepada ayahnya. Ini ayat diturunkan oleh Allah terkait tentang Zaid bin Harithah. Ceritanya gitu. Jadi Zaid bin Harithah ini, dia seorang anak kecil yang dijual sebagai budak, dibeli oleh Khadijah. Kemudian budak kecil ini yang bernama Zaid bin Harithah ini dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Zaid ketika dijual itu sebagai budak oleh penjual budak di masa itu, ternyata dia bukan budak. Dia adalah anak kecil yang diculik dari keluarganya, kemudian diperbudak, dijual. Gitu. Nah, Khadijah nggak tahu, Nabi Muhammad juga nggak tahu saat itu. Ya, intinya mereka beli sah-sah aja, gitu, sebagai budak. Itu kan kejahatan para penjualnya. Gitu. Alhasil udah berlalu sekian lama. Memang Zaid ketika sebagai budak tinggal di rumahnya Sayyidatuna Khadijah dan Nabi Muhammad, nggak diperlakukan sebagai budak, tetapi sebagai anak, sehingga dia nyaman. Bocah kecil, anak kecil, nyaman dengan kehidupannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sih yang nggak tahu akhlaknya Rasul dan rumahnya Rasul, sehingga melekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cinta luar biasa, udah seperti anak dengan ayah. Tiba-tiba suatu hari dari pedalaman, pamannya Zaid bin Harithah ini datang ke Mekah, dan dia melihat Zaid di kota Mekah. Ragu, nih kayaknya saya kenal. Akhirnya diterusin, ternyata betul ini keponakannya. Pulanglah si paman ke kampung halaman, cerita sama ayahnya Zaid dan keluarganya. Maka mereka datang semuanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menceritakan, anak kami ini diculik dan diperbudak. Yang kamu beli itu, ya, Zaid adalah sebenarnya orang yang merdeka. Kami datang, kami tahu engkau beli sebagai budak, gitu. Ya, dan kami sekarang menawarkan, kami beli lagi anak kami ini dengan harga yang sama, atau terserah mau bagaimana. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dengar itu bilang kepada mereka, kalian gak usah beli, gak usah bayar. Tapi gini, kalian bilang sama anak kalian ini Zaid, biar dia memilih. Kalau memang dia mau bersama kalian, silahkan, gak usah bayar, gak usah kembalikan uang kami yang kami keluarkan untuk memberi dia waktu dia sebagai budak. Tapi kalau memang dia memilih bersama saya, ya bukan dari saya, dari dia. Katanya, adil gak? Adil. Akhirnya udah. Saat itu ditanya Zaid di depan banyak orang, Zaid, kamu pengen bersama kami, orang tuamu, keluargamu, atau bersama Muhammad? Zaid tanpa basa-basi bilang, enggak, saya pengen sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar gitu begitu bangga, sebab kan hubungan udah seperti anak dan ayah. Langsung dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Zaid bin Harithah, digendong oleh Rasul, dan beliau nyatakan di hadapan masyarakat Mekah, hadza Zaid bin Muhammad. Sejak saat ini nama ini anak adalah Zaid bin Muhammad. Dan semua orang jadi diangkat anak, udah resmi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya pun enggak marah. Kenapa tahu? Zaid enggak bakal memilih Nabi Muhammad, melainkan karena kan keluarganya paham, oh
Muhammad SAW memperlakukan Zaid bukan sebagai budak. Kalau dia diperlakukan sebagai budak nggak bakal betah, iya kan? Tapi karena dia memilih Nabi Muhammad, keluarganya pun tenang. Oh, berarti anak gue nih aman, nyaman bersama Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun merelakannya dengan lapang dada, karena udah merasa aman. Dan sejak saat itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, berlalu sekian tahun semua orang manggilnya Zaid bin Muhammad, anak angkat Rasul SAW. Nah, hal semacam ini, ya, hukum itu turun dari Allah Ta'ala, nggak boleh. Ud'uhum li'abaihim, panggil nama mereka, nisbahkan kepada ayah mereka yang sesungguhnya. Tadinya itu orang kalau angkat anak, ya, dinisbahkan kepada dirinya dan mendapatkan harta waris. Tadinya seperti itu. Tapi setelah turun ini ayat udah dibatalkan. Ya, nama mereka harus dinisbahkan kepada ayah mereka, bukan kepada orang tua angkat mereka. Jelas. Dan udah nggak ada waris antara anak angkat dan ayah angkat. Paham? Nah, ayat itu diturunkan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Nah, dari sini seperti tadi dipertanyakan, boleh nggak? Ya, kalau dari sasa boleh-boleh aja, sebagaimana adat orang. Tapi Al-Quran menginstruksikan bahwasanya setiap nama itu dinisbahkan kepada ayahnya. Jelas. Wallahu a'lam. Ada lagi yang